Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, rame di media sosial. Peringatan darurat part 2 Garuda Hitam pun muncul di sosial media. 100 hari kerja Bapak Prabowo. Apa saja sih yang akhirnya membuat Garuda Hitam muncul di peredaran? Sedarurat itukah? Seperti yang kita tahu ya, banyak sekali persoalan semenjak Pak Prabowo menjadi presiden. Yang mungkin itu ulah-ulah dari presiden sebelumnya. Itu adalah warisan dari Bapak Mulyono. Yang tentunya untuk membereskan itu semua memerlukan waktu, tenaga, dan juga pikiran. Banyak juga dari rakyat yang menginginkan adanya pergantian pada menteri yang seperti tidak bisa bekerja, ganti saja dan lain sebagainya. Begitu juga dengan keblunderan-keblunderan yang selama ini terjadi pada menteri-menteri Bapak Prabowo yang tentunya menyusahkan rakyat. Ya seperti yang terakhir yang dilakukan oleh Menteri Bahlil. Nah teman-teman semua, kita harus tahu ya, dan kita harus peduli dengan negara kita sendiri. Maka dari itu kita dengarkan komentar daripada netizen yang dimana gue rangkum dan akan gue sajikan kepada kalian semua. Oke teman-teman semua, langsung saja kita saksikan. Cuman kita punya harga diri, kita punya muruah, kita punya martabat. Kita tidak akan menginjak-injak siapapun, tapi kita juga tidak akan mungkin mau tidak bisa. Kalau ada pemimpin yang mempersilahkan orang lain menginjak-injak kepalamu, dia akan mati ditaluk oleh rakyatnya. Kemana ya akan diberikan ketabahan? Gawat nih guys, katanya besok pagi Indonesia nggak ikut muter bumi kayak biasanya. Jadi kalau negara-negara lain udah tanggal 4, kita di Indonesia tetap tanggal 3 karena kehabisan gas. Yah. Dikala seluruh dunia sedang berlomba-lomba dengan urusan kemajuan teknologi, kenapa di Indonesia masih aja ngurusin hal-hal klasik? Kayak gas LPG langka lah, pejabat nggak mau naik kendaraan umum lah, masalah gaji pegawai honorer yang kagak beres-beres lah. Maksud gua, ayolah. Iya, gua tahu, semaju apapun satu negara itu pasti punya masalah internalnya masing-masing. Tapi setidaknya masalahnya tuh improve gitu. Contohnya gini deh, kemarin Cina berhasil bikin gempar satu dunia setelah dia ada rilis AI baru yang lebih canggih, open source, dan juga lebih murah. Nah, Amerika sebagai kiblatnya dunia modern cukup kebakaran jenggot menanggapi hal ini. Terus pemerintahnya langsung bikin kebijakan akan memberlakukan tarif tambahan untuk setiap produk yang diimpor dari Cina. Nah, itu kan contoh masalah yang sedang dihadapi kedua negara tersebut. Tapi masalahnya tuh keren, mantep. Kita juga kalau sebagai warga negaranya enak gitu ngeliat berita, anjir negara gua perang dagang nih. Seru gitu dibacanya. Jadi sekali lagi tolonglah, buat seluruh bapak menteri yang terkait, saya percaya bapak-bapak ini bukan orang sembarangan. Jadi tolonglah, kerja pada yang benar. Kalau mau bikin heboh, ya bikin heboh satu dunia gitu, dengan gagasan, inovasi, terobosan, aksi, dan lain-lain. Jangan cuma bikin heboh dan gaduh di negara sendiri. Dan yang terakhir, dari kasus kelangkaan gas LPG ini juga membuktikan satu hal, yaitu walaupun lu sama sekali tidak tertarik dengan dunia politik, bukan berarti politik nggak peduli sama dunia dan kehidupan lu. Peringatan darurat part 2 edisi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Wow, oke, kita bahas. Buat yang belum tahu, inti dari poin peringatan darurat ini cukup banyak guys. Dan semuanya adalah imbas dari kebijakan kontroversial di era Prabowo Gibran. Mulai dari pemangkasan berbagai anggaran pendidikan dan kesehatan untuk membiayai makan bergizi gratis, kebijakan yang gak pro lingkungan, upaya peruntuhan pilar demokrasi mahasiswa dengan memberikan tambang ke kampus, kelangkaan berbagai macam kebutuhan pokok, dan masih banyak lagi. Nah, dari sekian banyak poin ini, kalau kesimpulan teman-teman hanya sekedar anak aba atau barisan sakit hati, ya saya jadi mempertanyakan di mana letak kepedulian teman-teman kepada negeri ini. Masa iya, udah sesemrawut ini masih aja belum mengusik hati? Mau gimana ya guys? Slogannya aja berkelanjutan. Jadi harusnya kita nggak kaget dong kalau ada part kedua. Itulah kenapa jangan pernah mengeluarkan opini jelek seperti siapapun pemerintahnya, kita bakal cari makan sendiri-sendiri kok. karena salah pilih pemimpin sekali yang menderita satu generasi. Peringatan darurat jilid 2 is back. Kali ini warna hitam guys, lagi ramai di medsos. Gue mau cerita ini tuh apa, kenapa negara kita bener-bener lagi darurat, dan jangan sampai lu kena gaslighting.
kita itu butuhnya gas LPG, bukan di gas light. Tapi gue bakal bener-bener rangkum secara cepat ya, karena kalau misalnya gue detailin satu persatu, bisa-bisa jadi playlist video di TikTok tuh, judulnya 100 hari yang penuh masalah. Satu masalah tentang gas LPG yang sampai membuat tiap daerah itu ngantri begitu panjang, bahkan sampai ada yang meninggal karena kelelahan. Ini bukti negara kalau bikin kebijakan nggak ngukur resiko dulu. Nah ini biangnya Bahlil ini, harus kita kawal, bahkan harus kita minta pertanggungjawabannya dia kalau bisa mundur. Kedua, tunjangan kinerja dosen yang sampai sekarang belum cair, sampai-sampai ASN Dikti pada bikin demonstrasi. Sejarah ini kan konyol. Di rezim ini pendidikan tuh bukan program prioritas tapi program pendukung. Ketiga, represivitas aparat terutama Polri yang makin menggila hari ke hari. Bahkan kita belum mendengar kabar baru nih soal kasus Gama, siswa SMK yang dibunuh di Semarang oleh polisi. Polisi bikin skenario fitnah dengan pakai celurit segala macem, tapi ternyata terbukti itu bohong. Tapi sampai sekarang nggak ada pertanggungjawaban. Keempat, pagar laut ilegal yang membuat laut kita yang harusnya jadi milik semua warga malah dijual, malah dipagar oleh orang-orang kaya. Ini belum ada pertanggungjawabannya buat yang ngasih izin. Siapa yang ngasih izin? Kalau memang misalnya itu adalah rezim Mulyono, ya hukum Mulyono dan juga menteri-menterinya. Kelima, masih berkaitan dengan PIK, tapi ini PSN secara keseluruhan, proyek strategis nasional, pengerahan militer untuk PSN. Artinya akan ada penggusuran besar-besaran dan juga kekerasan besar-besaran. Keenam, program makan bergizi gratis yang malah membuat anggaran kita begitu membengkak, bahkan pelaksanaannya begitu buruk, ada siswa keracunan, dan nuansanya sangat-sangat anti kritik. Program ini niatnya baik, tapi implementasi begitu buruk. Ketujuh, pembungkaman di mana-mana, bahkan kampus mau dibungkam juga dengan dikasih konsensi tambang. Dengan harapan kampus udah nggak lagi kritis, lewat revisi UU Minerba harus kita tolak. Ini kita belum ngomongin menteri-menteri nggak kompeten, pejabat-pejabat arogan, nggak mau naik transportasi umum, ekonomi nggak stabil, dolar menaik, kelas menengah makin nurun, dan lain sebagainya. Terus bakal ramai nggak bang gerakan ini? Ya kalian juga ikut tentuin ini bakal ramai apa enggak. Yang jelas, saat kita rakyat lagi chaos, itu fufu-fafa, asik-asikan bagi susu, pakai uang negara. Gimana tonton semua? Paham kan sekarang? Paham lah, masa nggak paham? Ayo kita ramein, kita harus peduli sama negeri kita ini. Kita itu mengkritik pemerintah bukan kita benci ataupun jahat, ataupun jengkel emosi dan lain sebagainya. Melainkan kita itu peduli, kita itu pengen nanti anak-anak kita, cucu kita itu bisa hidup sejahtera. Gitu loh, tapi kalau orang-orang kayak kita yang sekarang ini nggak peduli mau jadi apa negeri kita. Bisa-bisa benar kata Pak Prabowo 2030 negara Indonesia bubar. Emang bener gas LPG 3 kg sekarang jadi barang langka? Apa sih penyebabnya? Dan masyarakat yang kesusahan buat dapetinnya, mereka bisa beli di mana? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang kemana hilangnya gas LPG 3 kg. Kata Menteri SDM Pak Bahlil, sebenarnya gas LPG gak langka dan justru distribusinya masih berjalan baik. Nah terus, ternyata jawabannya ini adalah dampak dari peraturan pemerintah yang melarang pengecer, termasuk warung, buat jualan LPG 3 kg. Apa alasannya? Kata Mensesnek Prasetyo Hadi, LPG 3 kg adalah barang subsidi pemerintah, sehingga distribusinya harus diatur supaya tepat sasaran. Ditambah pula, kata beberapa warga, masih banyak pengecer yang collab sama warung buat naikin harga jual LPG. Katanya, yang harusnya harga 16.000 via distributor resmi dinaikin jadi 21-24.000. Pada akhirnya, pembatasan ini dilakukan supaya gas ini benar-benar dipakai sama mereka yang berhak. Kalau emang pengecer mau jualan LPG 3 kilo, mereka harus daftar sebagai sub penyalur resmi dari Pertamina dan dapetin nomor induk berusaha. Nah terus, gimana supaya masyarakat bisa tetap beli? Pemerintah nyaranin supaya kita beli langsung di agen resmi yang udah terdaftar di Pertamina. Gimana ngecek lokasi agen resminya? Bisa lewat call center 135 atau di subsidi tempat LPG.mypertamina.id. Jadi gimana guys menurut lo? Apakah kebijakan pembatasan ini tepat buat dilakukan? Bro, nyoblos tinta Prabowo. Ada coblosan ya, meligas ya, kudu pakai tinta coy. Meligas kudu pakai tinta, karang iya nyapanya viral ya. Aduh, 2025 keren. Oke gas. Oke gas. Belum kelar masalah pagar laut, muncul lagi masalah baru. Masalah gas LPG. Tahu kan ulah siapa? Ya, ulah menteri titipan. Brengsek. Berat juga ya jadi Pak Prabowo. Selain dia harus menjalankan program-programnya, dia juga harus menutupin bobroknya kinerja presiden sebelumnya. Gokil.
Bisa kali Pak buang semua ternak Mulyono yang ada di situ. Ditambah lagi di kabinetnya banyak menteri titipan yang bikin kebijakan tanpa sepengetahuan presiden. Luar biasa. Kalau udah ada korban seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Presiden. Guru, apakah sebenarnya tabung gas ini adalah siluman, Guru? Karena beberapa hari ini saya mencari-cari, tidak pernah menemukan, Guru. Padahal kelihatannya pabriknya masih buka, Guru. Tapi kenapa di warung, di toko, di kios-kios semua kosong, Guru? Tolong kasih tahu pada muridmu ini, Guru, di mana sembunyinya siluman tabung gas ini, Guru. Apakah benar dugaanku ini, Guru? Tabung gas ini disembunyikan oleh oknum-oknumnya di atas, Guru, agar kita para warga miskin kesulitan mencari tabung gas, Guru. Tolong beritahu kami, Guru, biar kita tidak kesulitan lagi mencari tabung gas, Guru. Baik lagi ke konspirasi gas melon nih. Gas melon. Tadi gue di jalan tuh ya, banyak tukang-tukang ojek yang narik sambil bawa gas melon, sambil nyari gas. Dan banyak juga di ganggang tuh pada antri orang. Bahkan sampai rela hujan-hujanan, emak-emak. Bahkan ada yang tewas karena cuman mengantri gas melon. Bahkan ada pengusaha-pengusaha yang harusnya bukanya jam 6 pagi harus ke delay gara-gara harus antri gas. Akhirnya bukanya jam 12 siang. Itu fakta. Kejadian ini juga pernah dirasakan waktu masyarakat antri beras bansos. Pernah dirasakan juga waktu masyarakat antri minyak goreng. Ini kejadian udah berulang-ulang, masih terus dilakukan hal yang kayak gini. Dan lu lihat statement Menteri Pak Bahlul. Lu lihat statementnya apa? Lu lihat statementnya menggambarkan IPK-nya. Dia nggak sadar, dia berbicara seperti itu dengan kapasitas seorang menteri. Dia bilang karena banyak oknum yang memainkan harga, tapi yang kena dampaknya masyarakat jelata sampai harus meregang nyawa. Kalau cuma karena beberapa oknum yang memainkan harga, ya oknumnya disikat. Kalau mau fair, kita juga bisa. Kita nggak usah bayar pajak. Karena banyak oknum-oknum pejabat yang korup dan menyalahgunakan jabatannya. Fair kalau kayak gitu. Kata dia juga, nggak ada subsidi yang dipangkas di gas melon, nggak ada. Cuman akhir-akhir ini gue lihat akan ada produk baru yang sama seperti gas melon, cuman harganya 2 kali lipat. Itu bukan hanya memotong subsidi, itu bisa jadi indikasi untuk menghilangkan subsidi gas melon dengan mengganti produk baru yang harganya 2 kali lipat. Jangan pernah berpikir terus kalau masyarakat ini bodoh. Enggak, yang bodoh cuma 58%. Ini namanya ikan hiu, ikan lele. Kita punya presiden cuman omon-omon lele. Orang kaya pakai gas subsidi 3 kg, apa hukumnya? Haram atau halal? Teman-teman, dalam pandangan hukum sekuler di Indonesia, bahwa gas melon subsidi 3 kg itu hanya untuk orang miskin dan dilarang untuk orang kaya. Siapa orang miskin itu? Dia yang memiliki penghasilan 500.000 lebih setiap bulan. Jadi teman-teman yang gajinya UMR itu bukan terkategori orang miskin. Dalam pandangan Islam, gas adalah termasuk harta kepemilikan umum. Apa dalilnya? Al-muslimuna syuraka'u fis salas fil ma' wal kala wan nar. Umat muslim itu berserikat dalam 3 perkara, dalam air, padang gembalaan, dan api. Dan gas ini termasuk energi panas atau api yang dimaksud dalam hadis tersebut. Jadi dalam pandangan sistem Islam, dalam pandangan aturan Islam, gas itu adalah milik semua kaum muslimin. Artinya, baik kaya maupun miskin, dia boleh menggunakan gas, tidak ada batasan. Karena gas adalah hak kaum muslimin, hak rakyat, maka negara haram menjual dengan harga yang sangat tinggi. Maka dalam Islam, harusnya rakyat itu mendapatkan gas gratis atau dengan harga terjangkau. Tidak seperti sekarang ini memberatkan. Soal gas ini teman-teman mau pakai aturan Islam atau aturan sekuler?